tidak akan pulang sampai kedapatan rusa itu. Dengan penuh tenaga, sang raja melemparkan paha rusa tersebut ke langit. Saking kuatnya, paha rusa tersebut terbang tinggi dan membentur sebuah bukit. Sampai bukit itu bolong. Balam bukan sembarang balam, bersarangnya di tengah padang. Salam bukan sembarang salam, salam dari anak Rang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Kirana Dwi Cantika. Biasa dipanggil Kirana. Saya siswi kelas 5 di SD Negeri 20 Payakumbuh, Sumatera Barat. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Bukit Pasa yang dikembangkan oleh Indri Jelita Putri dalam buku Kumpulan Cerita Rakyat Kabupaten 50 Kota dengan penerbit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 Kota. Apakah teman-teman pernah mendengarkan cerita ini? Begini ceritanya. Legenda Bukit Pasa. Di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, ada sebuah bukit yang cukup unik. Karena di puncak bukit itu ada sebuah bolongan yang menghiasi bukit itu. Sehingga memberi ciri khas yang membedakan bukit itu dengan bukit-bukit lainnya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Baginda Ali namanya. Sang raja dikenal sangat ramah dan pemurah kepada rakyatnya. Selain itu, sang raja juga mempunyai hobi. Teman-teman tahu tidak apa hobi raja tersebut? Hobinya adalah berburu. Hampir setiap minggu, sang raja pergi ke hutan untuk berburu. Sang raja dikenal sangat piawai dalam memanah. Seumur hidupnya, anak panahnya selalu tepat sasaran. Kalau sang raja telah melepaskan anak panah dari busurnya, sasarannya pasti kena. Begitu piawainya sang raja dalam memanah. Pada suatu hari, sang raja pergi berburu ditemani oleh ketiga pengawalnya. Biasanya, dalam sehari, sang raja bisa membawa pulang 1 hingga 2 ekor rusa hasil buruannya. Namun, kali ini sang raja tidak berhasil membawa seekor pun. Akhirnya, sang raja memutuskan untuk pulang ke istana. Di perjalanan pulang, seorang pengawalnya melihat seekor rusa yang sangat besar. Sang raja langsung mengambil anak panah dan busurnya. Dengan tergesa-gesa, sang raja melepaskan busurnya. Dan was! Tembakan sang raja meleset. Dan rusa lari menyelamatkan diri. Sang raja kesal dan langsung mengejar rusa besar tersebut. Namun, sayang rusa tersebut lari terlalu cepat dan menghilang di tengah hutan. Sang raja murka karena gagal untuk pertama kalinya dalam berburu dan berteriak, "Akan kukejar rusa itu sampai di depan." Lalu, sang raja beserta rombongannya mengurungkan niat untuk kembali ke istana dan kembali ke dalam hutan untuk berburu. Pengawal tampak sudah putus asa dan mengajak sang baginda untuk pulang ke kerajaan. Tapi
Baginda bukannya mendengarkan nasihat si pengawal, malah marah. Aku tidak akan pulang sampai kudapatkan rusa itu, teriak sang raja. Akhirnya, hari ke-7, sang raja berhasil menemukan si rusa. Kali ini, sang raja memanah si rusa dengan hati-hati. Dan was! Celup! Anak panah tepat ke kepala si rusa. Sang raja langsung berlari mendekati si rusa. Dan dengan penuh tenaga, sang raja melemparkan paha rusa tersebut ke langit. Saking kuatnya, paha rusa tersebut terbang tinggi dan membentur sebuah bukit. Sampai bukit itu bolong. Sekarang, bukit yang bolong itu dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Bukit Pasa, yang dalam bahasa Indonesia berarti bukit tembus atau bukit bolong. Nah teman-teman, apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ya, kita tidak boleh cepat menyerah dan harus optimis dalam menggapai cita-cita. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam literasi dari anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.